Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Kini kita akan memasuki tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1. Siapkan diri kalian untuk belajar dan berdoalah terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ayo membaca. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, paragraf pertama merupakan topik masalah, yakni John Logie Baird, sang penemu televisi. Paragraf kedua yang merupakan deret penjelas prinsip kerja televisi secara umum dan adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi
adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan, dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Nah, di paragraf ketiga, kita mendapat informasi yang penting yang merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kalian bisa melihat dalam teks tadi ada kalimat yang bercetak miring. Kalian silakan memperhatikan kembali teks yang tadi kita baca, maka kalian akan melihat tulisan bercetak miring, yaitu penemu di paragraf pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian masih di paragraf pertama ada tulisan yang bercetak miring di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian juga di paragraf pertama, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, kalimat ini akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ayo berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir setiap 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, beragam informasi dari televisi, yaitu adanya film, berita, sinetron, talk show. Nah, dari beragam informasi televisi tadi, ada yang membawa pengaruh positif, ada yang membawa pengaruh negatif. Pengaruh positifnya apa? Sebagai sarana informasi, ya, dapat mengetahui berita terbaru dan memperluas wawasan. Ya, ini menyangkut pendidikan. Apa pengaruh negatifnya mengenai pendidikan? Mengurangi waktu belajar. Banyak tontonan yang tidak cocok untuk belajar dan membuat malas. Nah, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, memberikan informasi terkait wawasan umum, ya, itu pengaruh positifnya. Kemudian dampak positif berikutnya mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Apa pengaruh negatifnya? Ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Itu pengaruh negatifnya. Ayo mengamati. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Misalnya kalian membuat rencana
Menonton televisi secukupnya saja. Ketika waktu belajar, pastikan televisi sudah dimatikan. Kemudian menonton televisi dengan meminta bimbingan orang tua. Kemudian menghindari tayangan yang tidak sesuai dengan moral seorang pelajar. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber-sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahami. Berulang-ulang kalian mencoba untuk mendalami pengetahuan kalian sehingga kalian dapat memahami dengan sungguh pembelajaran kali ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we